kami sudah berkumpul lagi untuk mendengar firman-Mu. Semua kami ini digerakkan oleh-Mu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mau dampingi perjalanan hidup kami masing-masing, sehingga kami senantiasa taat di hadapan Bapa di sorga. Pagi hari saat ini akan disampaikan oleh hamba Ruli. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati dia agar supaya semua yang dia bikin pencerahan bisa dimengerti untuk kami semua dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan berkati pertemuan Zoom ini pagi hari saat ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. 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 Terima kasih, Lu. Amin. Oke, kita akan mulai membicarakan satu topik secara garis besar ya, antara mengenai waktu dikaitkan dengan anugerah, time and grace ya. Nah, pikiran dan perasaan kita sering ditawan oleh kejadian-kejadian yang kita alami pada waktu lalu, past, waktu sekarang, present, dan waktu akan datang, future. Sebagai contoh ya, pikiran dan perasaan kita itu ditawan oleh kejadian masa lalu yang kita alami, itu selalu ada satu istilah kata yang menjadi, jadi itu adalah if only, jika saja. Jadi kejadian di masa lalu yang sangat menyakitkan kita, itu sering orang bilang, aduh jika saja ini tidak terjadi, atau jika saja kita tidak melakukan, kita tidak mengalami hal yang begitu menyakitkan. Jadi if only ini selalu menjadi pikiran masa lalu, yang kejadian-kejadian masa lalu. Dan ini kalau ini kita terpuruk oleh kejadian masa lalu karena dia menawan pikiran dan perasaan kita, artinya kita akan tertutup untuk mengenal anugerah Allah. Karena dikuasai oleh perasaan dan pikiran masa lalu, kejadian-kejadian yang kita alami yang begitu pahit. Sebagai satu contoh ya, suami istri ini kira-kira sudah umur 60-an, 70, begitu akrab sekali. Kemana-mana suami istri ini selalu bersama-sama. Dan sangat harmonis sekali. Satu waktu mereka datang dari Jakarta, mereka ini datang ke Amerika mengunjungi anak mereka. Tapi kemudian setelah kembali, tinggal si ibu yang kembali dengan peti mati dari suaminya. Kejadian ini membuat pukulan kepada istrinya yang sampai nangis, sampai air mata, sampai mata sampai kering. Dan ini kejadian bertahun-tahun. Sampai meninggal. Jadi bayangkan ini kejadian masa lalu mempengaruhi pikiran dan perasaan dia yang tidak bisa keluar. Seolah-olah ditawan. Dan ini yang kita pernah bicarakan kan. Kita, Pak Pendeta tanya, bagaimana kita mengasihi istri? Haruskah kita mengasihi istri sepenuh hati kita? Tahu-tahu dia bilang kan harus ada kadarnya. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, suami atau istri berkelebihan, nanti ini akan ditawan dan sulit keluar. Padahal ini orang Kristen yang sangat aktif ya. Sehingga istri ibu ini meninggal sampai beberapa kali dirawat matanya karena sudah kering ya. Karena tidak bisa keluar dari kejadian ini. Nah, oleh karena itu memang pikiran perasaan ini, masa lalu ini sangat bahaya ya kalau kita tidak keluar dari situ dengan
mohon pertolongan Tuhan. Ya. Itu selalu if only. Jika saja suami saya tidak meninggal, saya tidak seperti ini. Atau ada kejadian-kejadian kalau kita salah berbuat, misalnya kita setir mobil tiba-tiba karena mabuk sedikit kita tabrak orang, sampai kita harus bertahun-tahun masuk penjara. Kita kan akan, waduh jika saja. Nah ini pernah kejadian di teolog yang terkenal, Joni Eareckson Tada, kita pernah ceritakan di sini. Nah, jadi Joni Eareckson Tada ini, namanya si Joni Eareckson, Tada itu suaminya. Nah, pada umur 17-18 tahun, dia pergi ke dekat di Maryland ya. Dia pergi bersama adik perempuannya berenang di pantai. Ada satu waktu dia terjun, ternyata di dalam itu ada besi di dalam yang dia tidak tahu. Begitu dia terjun, karena nggak muncul-muncul lagi. Oh, dia PAD heran ini. Kok nggak muncul-muncul selama? Dia PAD nyelam, karena ahli nyelam dua-dua. Tahu-tahu rupanya di dalam sungai yang tidak sadarkan diri, di dalam laut. Akhirnya adiknya angkat. Nah, setelah bawa ke darat, dirawat, ternyata kena saraf di belakang itu, lumpuh total. Hanya bisa bicara. Jadi cuma leher ke atas yang hidup. Wah, dia sangat terpukul. Sampai, ya, dia pikir, aduh kalau tahu saya nggak ke pantai. Kalau tahu saya tidak terjun. Ini if only ini luar biasa menjadi momok. Ya. Sampai satu waktu, dia ingin bunuh diri, tapi nggak bisa. Karena harus minta tolong orang. Tapi kan mana orang mau. Karena dia nggak bisa gerak. Nah, karena dia tinggal di Maryland, baru dia dengar ada penyembuhan rohani yang diadakan oleh Kathryn Kuhlman. Ini Kathryn Kuhlman ini selalu pakai baju putih dan bikin penyembuhan-penyembuhan. Ya. Ini salah satu dicontohi oleh siapa itu? Ya, Ben Hinn. Ben Hinn kan selalu pakai baju putih karena dia terinspirasi dari Kathryn Kuhlman sebelum Ben Hinn. Nah, Kathryn Kuhlman bikin di DC penyembuhan. Datanglah dia dibawa sama keluarga, naik kursi roda datang untuk disembuhkan. Ternyata tidak bisa. Wah, dia kecewa. Tadinya sudah ada harapan, dia sangat kecewa. Dia pulang ke rumah, dia suruh lampu semua. Jangan ada lampu di kamar dia selama 2 minggu. Tapi tahu-tahu adiknya bilang, ini sudah nggak sehat, ini mesti buka semua. Karena dia dalam keadaan putus asa, satu waktu dia iseng-iseng ada dikasih Alkitab, dia buka dengan bibirnya. Dia buka dengan bibirnya, lidahnya dia lembar per lembar, dia dapat baca di Markus ya. Di mana Tuhan Yesus dicari-cari orang untuk penyembuhan, tapi Tuhan Yesus tidak mau melayani, malah pergi tempat lain untuk memberitakan Injil. Wah, dia sadar di situ. Ternyata ya Tuhan tidak selalu mau menyembuhkan, tapi yang Tuhan Yesus prioritaskan Injil. Kayak terbuka dia, ada anugerah bagi dia. Sampai dia sadar, dia buat 1 tahun di atas kita, 75 sekarang. Pernah 2 kali kena cancer payudara. Siksa sekali dia. Selama ini dia bilang dia menderita dari kejadian dia masih 17 tahun sampai dengan umur dia 75 menderita. Tapi dia bilang dengan keadaan ini dia sangat senang karena dia dekat dengan Tuhan. Kalau lihat John Eckren Tada luar biasa. Jadi dia bisa keluar dari masa lalu. Ya. Paul juga ada pengalaman begitu dapat anugerah bisa keluar dari masa lalu. Tadinya ya Paul
sudah banyak yang tahu bagaimana ceritanya Paul yang sungguh luar biasa bisa keluar dari masa lalu ya. Jadi memang pikiran perasaan kita bisa ditawan oleh kejadian-kejadian masa lalu, sehingga kita perlu mohon kepada Tuhan supaya dapat anugerah untuk keluar dari kejadian masa lalu. Masa lalu ini juga Luki pernah sering mengeluh, dia masih teringat kejadian yang lalu-lalu. Ya kan Luk, sampai menghantui dia, tapi ya akhirnya pelan-pelan sudah mau coba melupakan sambil memohon kepada Tuhan ya. Coba kita bayangkan ya masa lalu ini. Coba misalnya kita semua ini, Tuhan memberikan masa lalu kita di TV ditonton banyak orang. Apa yang kita buat, pikiran dan segala macam di masa lalu, pasti kita malu kan? Karena rahasia-rahasia semua dipertontonkan di TV. Itu masa lalu. Nah ini kita mohon kepada Tuhan untuk supaya kita tidak terbebani dengan masa lalu. Seperti kejadian yang barusan kita dengar. Nah, mengenai masa depan, ini istilahnya what if, bagaimana kalau. Nah, ini mencengkram kita. Walaupun kita orang Kristen. Bagaimana ke depan? Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana saya menghadapi kematian? Ini kan masa depan semua. Nah, salah satu teman kita yang luar biasa, Jimmy Manese, dia bercerita, kita tidak tahu ini keadaan kita. Kita bisa kena cancer, kita bisa kena ini. Tapi saya berdoa kalau bisa saya mati secara cepat. Dan itu permintaan saya. Dan terbukti Tuhan mengabulkan permintaan dia. Tapi kita yang ditinggalkan ini tidak tahu apa yang mau terjadi di depan. Nah, kalau kita pikirkan, lain kali, aduh, bagaimana kalau, what if? Dan ini mencekam kalau kita coba pikir ya. Oh, bagaimana kalau ini Rusia dengan Amerika perang? Atau Cina dengan Amerika perang? Termasuk kita yang sudah tua-tua ini. Bagaimana kalau terjadi ini? Bagaimana kalau makin buruk keadaan kita? Yang kita alami. Ini kalau kita tidak berpegang dan datang berseru kepada Tuhan, kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran. Walaupun ada 366 dibilang jangan khawatir, tetap aja kita sebagai manusia berdosa lain kali sulit keluar kecuali kita mohon kepada Tuhan. Karena khawatir ini ternyata ada masa lalu, ada masa depan, bagaimana kalau? Ini bagaimana kalau ini tidak akan terbebas dari orang-orang kalau dia berpikir, aduh bagaimana kalau saya ini begini. Karena kita kan makin tua makin tahu pasti satu waktu kita akan selesai. Ada 3 hal manusia itu ya. Kita ini ciptaan. Harus bergantung, karena ciptaan harus bergantung kepada pencipta dan bertanggung jawab kepada pencipta. Itu sebabnya we are creature. Ya. Kemudian kedua, kita ini limited, terbatas. Banyak hal yang di luar kemampuan kita. Kalau ada gempa, kita tidak bisa atasi. Kejadian tornado bisa banyak orang mati. Orang-orang baik semua nggak bisa atasi. Kemudian ditambah lagi kita polluted. Sudah terpolusi oleh dosa. Jadi rapuh kita. Betul-betul rapuh. Kalau tidak bergantung kita sangat rapuh. Nah, itu yang mengenai masa depan. What if? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Luki aja kemarin 2 hari sakit langsung berpikir, waduh luar biasa ini. Dia harus begitu mendekatkan diri, ada peringatan ya.
itu untung baru cuma 2 hari, ya kan? Bagaimana kalau misalnya sakit yang berkepanjangan? Nah, itu kan selalu kita pikirkan tuh. Nah, itu mengenai present sekarang. Present, common sense artinya apa? Common sense itu artinya satu hal kejadian yang secara universal. Misalnya kita itu secara universal itu dari kecil kita dididik berdasarkan kinerja. Ya. Kita masuk SD, kalau kita rajin naik kelas. Jadi itu kinerja kita. Kita ujian lulus, masuk SMP. Itu kan kinerja kita. Semua berdasarkan kinerja kita dari kecil. Nah, ini menjadi satu common sense, kebiasaan yang menjadi pola pikir kita. Sehingga karena ini satu kebiasaan yang sudah seluruh dunia melakukan dan kita itu dari kecil kita dibesarkan oleh hal kinerja, itu susah lain kali kita mengetahui mengenai anugerah. Anugerah kan pemberian kepada kita yang berdosa. Nah, itu sebabnya lain kali kita susah tahu ini anugerah karena kita ini kok berdosa, kok bisa dapat cuma-cuma. Secara kinerja kan tidak masuk akal. Ada satu contoh sih sebenarnya ya, kalau kita lihat di 2 Tawari 30. Ini kita coba terangkan sedikit mengenai 2 Tawari 30. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda bahwa bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Atau ayat 6b bagian B. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu. Nah, di sini kan pesannya kalau orang ini kembali, Tuhan akan kembali kepada mereka. Jadi kinerja. Kalau orang-orang ini sadar datang, Tuhan akan menerima mereka. Kan seolah-olah ini kinerja. Ya toh? Berdasarkan apa yang mereka buat. Nah, ayat 9 bagian B lagi ya. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Jadi kalau orang-orang itu kembali, dia tidak akan memalingkan wajahnya atau menerima mereka. Jadi berdasarkan kalau mereka kembali, tidak memalingkan muka kepada mereka, artinya menerima mereka. Seolah-olah ini kinerja kan, karena mereka baik, mereka mau datang, Tuhan mau menerima. Tetapi apa kejadiannya? Ayat 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintas tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon, ini ayat 10 ya. Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Tak mau terima ini utusan ini. Ditertawakan, diolok-olok. Nah, baca di ayat 11 ya. Namun beberapa dari orang Manasye dan Sebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Nah, kenapa ada sebagian orang mau datang? Yang lain mengolok-olok, menolak tawaran mereka, mengolok-olok. Ada yang mau datang. Di ayat 12 jawabnya. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja. Jadi rupanya tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk menaati perintah Raja Hizkia. Sehingga yang mau datang itu karena tangan Allah yang membulatkan hati mereka. Jadi inilah anugerah. Yang tidak mendapatkan anugerah itu mengolok-olok. Jadi bukan berdasarkan kinerja. Oleh karena itu bukan berdasar perbuatan orang. Tuhan menerima.
itu karena Tuhan memberikan kemampuan sehingga orang mau datang. Kisah Para Rasul 16 ya. Ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Tuhan yang membuka hatinya. Kalau Tuhan tidak membuka hatinya, tidak mungkin. Nah, itulah anugerah ya. Jadi keadaan kita sekarang, kenapa orang susah menerima anugerah? Karena banyak orang berpikir untuk mendatangkan berkat Tuhan itu kinerja kita, usaha kita untuk mendatangkan keselamatan dari Tuhan. Padahal setelah kita baca perjanjian lama, perjanjian baru, dan banyak sekali. Ini contoh sedikit sekali, ya, banyak. Karena Tuhan yang berpengasihan memampukan kita untuk datang kepada Tuhan atau beriman kepada Yesus Kristus. Bukan karena kita baik. Malah di Roma 5 dibilang Tuhan Yesus mati buat kita pada waktu kita masih seteru, pada waktu kita masih musuh. Bayangkan yang Tuhan tidak pilih begitu banyak, ya kita yang dipilih harusnya berterima kasih. Betul kan? Sekian banyak yang nggak dipilih. Kok kita yang dipilih? Padahal kita jahat. Padahal kita banyak dosa. Coba misalnya Tuhan membukakan apa yang kita lakukan di TV dan ditonton oleh banyak orang. Baik pikiran, perbuatan kita waktu-waktu lalu. Itu kan kita baru tahu, waduh kita itu nggak layak. Tapi karena Tuhan memampukan kita untuk datang menerima Kristus, itu bukan karena kita baik. Karena justru kita musuh, masih seteru dengan Tuhan. Kalau kita tidak membenarkan cara berpikir kita dan bagaimana kita berpegang kepada Tuhan, kita akan sulit mengerti anugerah. Nah, itu sampai di sini. Nanti kita masuk di bagian kedua. Oke, ada komentar? Ya, jadi tadi sudah dibilang jika tidak ke sana, mungkin dalam bahasa lain andai kata, ya kan? Jadi contoh suami istri, andai kata kita nggak ke sana, ya mungkin kita ada hidup baik aja. Tapi ternyata waktu ke sana pergi berdua, balik satu tinggal pulang sendiri, satu sudah dengan peti jenazah. Nah, yang menarik di sini itu kata Roli, jika andai kata tidak ke sana. Kalau kita terpaku di situ memang tadi judulnya Grace and apa tadi Roli? Waktu. Ya. Memang kalau kita terlena di situ memang ya memang repot sih. Artinya tuh anugerah berkat Tuhan hilang karena kita terpaku di situ kan dengan kejadian. Padahal ya pada kenyataan kita memang semua mesti pulang. Cuma waktu Tuhan aja. Jadi memang kalau berfokus pada Tuhan, ya itu ayat-ayat bilang, Paulus selalu bilang, kalau kita mengasihi istri, suami, anak, saudara kita melebihi dari mengasihi Tuhan, kita tidak layak. Ya, ternyata kalau kita lihat ya, seperti di Amerika begini kan, ada bulan Mei ini ada 4 teman dekat saya meninggal. California. 3 itu orang Indonesia, 1 orang bule. Yang orang bule ini saya lihat
mereka itu wah ke gereja berdua, kebetulan istrinya itu elder, kemana-mana berdua akrab. Tapi begitu meninggal seperti biasa aja gitu, seperti nggak ada apa. Ya ada kesedihan sih, tapi nggak kayak kita ya. Contoh kita sendiri ya, berlarut-larut ternyata itu yang nggak kehendaki Tuhan. Ya, saya lihat biasa aja udah. Ya malah dia bilang wah suaminya udah enjoy, sudah senang. Jadi ya itulah pengalaman dalam kehidupan ya. Mungkin contoh-contoh yang bagi kita orang Indonesia mesti lihat bagaimana kehidupan orang di sini. Ada banyak teman di sini saya lihat orang bule bahwa mereka kalau sudah pergi sudah. Memang ternyata sudah itu waktunya. Kalau kita kan waduh berlarut-larut, pergi di makam, cara segala macam. Justru itu yang dikehendaki Tuhan. Artinya kita sudah salah, sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Karena mengasihi istri, keluarga kita, saudara kita melebihi daripada mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan maksud itu tidak layak. Jadi ya bersyukur sekali apa yang Roni sampaikan ini memang dalam praktek kehidupan ternyata itu sering ada dan sering kita alami. Cuma kita aja yang nggak bisa menjalankan, melihat kenyataan dalam kehidupan. Saya kira itu aja dulu. Makasih. Ya. Sebenarnya Paul P. pengalaman kalau dicitrakan luar biasa sebenarnya, hampir mirip yang itu ya Paul ya. Cuma Paul bisa keluar karena ada anugerah yang Paul yakini sehingga bisa keluar dari masalah itu. Itu sih sebenarnya Paul P. persoalan itu hampir-hampir jadi seperti yang ibu sama yang kehilangan suami itu ya. Cuma luar biasa. Paul itu sebabnya dia sangat bersyukur dengan hal bisa keluar dari kejadian itu sehingga dia tidak pernah absen, hampir tidak pernah absen di Bible study. Itu bedanya soal duka di Indonesia dengan di Amerika itu beda. Kalau di sini kan orang celebrate life, jadi mensyukuri kehidupan sebelum dia meninggal. Kalau orang sana kan ada terus kehilangan, jadi orang sini move on aja. Mungkin itu menyangkut budaya juga, Ben. Ya karena kalau dipikir-pikir, orang bisa apa? Orang mesti bersyukur kepada Tuhan karena barangkali suami atau istri so sakit-sakit, so daripada dia menderita kan, jadi orang mensyukuri dia nggak menderita lagi. Apalagi kalau yang meninggal itu dia pejabat, orang kaya, berpengaruh. Wah, seremonialnya berulang-ulang dibikin. Ya. Di sini ada 3 malam, 1 bulan, 1 tahun, pokoknya dibikin terus. Iya kan? Kita ada teman di sini orang Irish, lawyer bisnis. DP istri meninggal, orang senang-senang. Ini kok nggak ada kelihatan rasa duka. Jadi orang mensyukuri karena orang meyakini pasangan mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada yang adik. Ya kira-kira itulah. Ya. Tadi kan contohnya salah satu suami istri ya. Tetapi kan kejadian masa lalu bukan hanya suami istri. Ada contoh tadi yang cilaka. Orang yang super gesit, super banyak sekali dia kemampuan, tiba-tiba cilaka yang tidak bisa apa-apa. Siapa bisa tanggung itu? Tidak semua orang bisa. Kecuali dia berpegang kepada Tuhan. Banyak. Ada satu contoh lagi ya. Yang pernah kita ceritakan di sini juga. Orang yang sama-sama Billy Graham yang lagi menanjak luar biasa sampai ribuan orang. Kalau dia berkhotbah ribuan orang hadir. Tiba-tiba dia hanya melihat majalah live itu seorang perempuan Afrika anaknya mati karena kekeringan.
dia angkat anaknya mati ini, anak kesayangannya mati karena kekeringan. Dia angkat ini seolah-olah bilang, Tuhan, kenapa nggak ada hujan? Kalau ada hujan kan ini anak saya tidak mati. Dia cuma begitu, gambar saja. Pengkhotbah ini yang sama-sama Billy Graham langsung jadi ateis. Jadi nggak gampang ini kalau ada kejadian-kejadian. Ini cuma melihat saja. Apalagi seperti Joni Eareckson ini ya. Dia pinter naik kuda, pinter berenang, pinter menyelam, pinter tenis, dan punya karisma menyanyi, dan cantik orangnya. Masih umur 17-18 tahun yang punya masa depan yang cerah kalau dia tidak cilaka. Setelah cilaka nggak bisa bikin apa-apa, bisa nggak orang tanggung? Coba kita berempati seolah-olah seperti dia. Nggak bisa. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, yang masa lalu, kejadian masa lalu, kalau katakanlah di sini bisa mengatasi secara keluarga, tapi banyak yang orang murtad karena dia kena masalah bertubi-tubi. Sampai banyak orang bilang, saya nggak percaya Tuhan. Kok saya bisa punya masalah bertubi-tubi seperti ini? Nah itu sebabnya memang if only ini nggak gampang kita atasi. Kita perlu berpegang pada atas. Ya toh? Nah, apalagi yang what if, masa depan. Wah ini kalau kita pikirkan lagi lebih mendatangkan worry kan. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Kita kan bisa berandai-andai ya. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Ada lagi yang mau kasih komentar sebelum kita pindah ke apa? Karena ini masih ringkas. Barangkali yang tadi yang Rolly bilang what if kalau ada perang dunia terus bagaimana? Kita kalau orang yang percaya ya berserah kepada Tuhan. Betul. Tapi kita perlu selalu mendekatkan diri. Betul Ben bilang, harus ke sana. Tapi pernah dengar Andar Ismail nggak? Andar Ismail. Dia bilang, dorang jemaat itu, yang tua-tua itu, ada satu seminar untuk bagaimana menghadapi kematian. Jadi sudah diseminarkan supaya siap menghadapi itu. Nah, banyak orang kan tidak mau ke sana karena itu jadi pikiran. Tapi sih sebenarnya ini Pak Andar Ismail menjelaskan waktu itu, ini perlu supaya ada persiapan, supaya kita betul-betul sadar bagaimana kita berserah kepada Tuhan dan ada hal-hal yang kita dipersiapkan untuk menghadapi. Saya pernah pergi karena mertua saya kena kanker paru, kan dibolongin ini. Waktu pergi besuk, lihat orang-orang yang kena kanker di Darmais itu, udah tatapan kosong, tanpa harapan. Ada yang masih muda sudah kena, aduh, lihat kasihan. Kita aja yang mau lihat kasihan sekali. Tanpa harapan. Nah itu orang-orang yang kena, yang bermasalah. Kalau kita sehat sih, kita biasa-biasa aja. Tapi coba kalau kena seperti mereka, tanpa harapan. Itulah yang harus kita antisipasi saat ini. Betul, betul. Dengan pengertian bahwa kita harus bersandar senantiasa kepada Tuhan. Ya. Karena kalau tanpa kita menyadarinya, bisa terjadi hal itu yang seperti Rolly bilang, manusia tidak punya, dengan pandangan tidak punya harapan. Iya. Jadi betul. kita harus berserah diri mulai saat ini. Ya. Karena kalau sampai terjadi itu di kehidupan kita masing-masing, bisa terjadi hal itu juga. Ya. Karena tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang akan terjadi, seperti yang Rolly bilang, tidak mempunyai harapan pandangannya, maka mulai saat ini kita anggap itu bahwa itu adalah salib. Ya. Kalau kita anggap itu salib, maka kita tidak akan mempunyai
pandangan seperti yang orang-orang yang Roli bilang tidak mempunyai harapan. Jadi kita anggap itu penderitaan yang kita alami itu adalah salib. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Bahwa dalam kesenangan maupun dalam penderitaan, kita harus bersandar terus kepada Tuhan sehingga kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita itu bisa terjawab dengan tidak mempunyai pengharapan seperti yang Roli katakan. Demikian kira-kira.